pemahaman di dalam Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran mendorong setiap Muslim untuk mencari ilmu, Al-Quran juga menyeru agar umat Islam lebih dekat kepada pemahaman yang mendalam. Seruan ini dapat kita temukan baik dalam surah-surah Makkiyah maupun surah Madaniyah. Fikih atau pemahaman yang mendalam yang disebutkan dalam Al-Quran ini bukanlah fikih sebagaimana makna terminologi yang sering dipahami, yang sering sekali diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum praktis dari perbuatan manusia yang mukallaf dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Namun maksud dari fikih di sini adalah pengertiannya pemahaman terhadap ayat-ayat Allah dalam alam semesta, dalam jiwa manusia, serta berkontemplasi terhadap sunnah-sunnah Allah dalam alam semesta dan dalam kehidupan sosial dalam konteks apa yang tertulis dalam lembaran sejarah dan apa yang menjadi fakta realita, dan mengetahui rahasia-rahasia Allah di balik penciptaannya dan tujuannya di balik setiap syariat dan ketentuan yang dibuatnya. Kalau kita melihat bagaimana terminologi fikih digunakan dalam ayat-ayat Makkiyah, di mana periode Mekah ini periode belum lagi disyariatkan hukum-hukum, karena ayat-ayat ahkam ini justru banyak di Quran Madani. Tapi kita lihat bagaimana kata fikih ini juga cukup sering digunakan pada surah-surah Makkiyah. Misalnya di surah Al-An'am ayat 98, wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarrun wa mustauda' qad fassalnal ayat liqaumi yafqahun. Kami telah rincikan tanda-tanda kebesaran kami bagi kaum yang mau berfikir. Bagaimana masih di surah yang sama di ayat ke-65 Allah katakan, qul huwal qadir ala ayyab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yuziku ba'dakum ba'sa ba'din. Katakan, dialah Allah, Tuhan yang maha kuasa untuk menghidupkan kembali dan mengutus untuk kalian siksa dan azab dari atas kalian atau bahkan dari bawah kalian, atau Allah timpakan, jadikan kalian itu berkelompok-kelompok dan bercerai-berai, sedangkan kalian merasakan apa yang menjadi dampak dan efek dari kelompok yang lain. Jadi kata-kata di penutup ayat, unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Perhatikanlah bagaimana kami memalingkan ayat-ayat supaya mereka itu memahami. Maka dari itu, tak jarang kata fikih ini juga disandingkan dengan kata ilmu. Tentunya antara keduanya ada perbedaan. Misalnya kita lihat di surah Al-An'am 97 dan 98, wa huwal ladzi ja'alakumun nujum litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri qad fassalnal ayat liqaumin ya'lamun wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarrun wa mustauda qad fassalnal ayat liqaumin yafqahun. Jadi di ayat 97 diakhiri dengan kata-kata liqaumin ya'lamun, sedangkan ayat 98 diakhiri dengan liqaumin yafqahun. Lantas apa perbedaan antara ya'lamun dan yafqahun? Tentunya di sini kalau kita merujuk kepada apa yang ditulis oleh Sayyid Qutb,
dalam bukunya Fi Dhilalil Quran. Beliau mengatakan bagaimana seorang menemukan petunjuk dengan posisi bintang-bintang di langit di tengah kegelapan daratan dan lautan. Ini membutuhkan ilmu tentang bintang, tentang perputarannya, tentang posisinya, sebagaimana membutuhkan terhadap kaum yang mengerti apa yang menjadi dilalah atau petunjuk di balik ini semua. Begitu juga kalau kita melihat bagaimana kata ilmu itu dikaitkan dengan ihtidak hissi, petunjuk yang sifatnya indrawi. Ya. Kalau mereka tak juga, disinilah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kemudian bagaimana di ayat berikutnya ini berkaitan dengan sentuhan ciptaan Allah yang berkaitan dengan jiwa manusia. Bagaimana jiwa manusia itu satu, tetapi ada yang jantan, ada yang betina, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Bagaimana kehidupan manusia itu langkah awalnya diawali dari sperma yang dipancarkan. Maka jiwa manusia ini kalau kita perhatikan ini membutuhkan bukan sekedar ilmu tapi pemahaman. Bagaimana dari satu jiwa yang satu lahir begitu banyak suku, bangsa, bahasa, dengan segala keragaman. Jadi ini bukan sekedar membutuhkan ilmu tapi membutuhkan pemahaman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya mampu menunjukkan itu semua. Nah, tentunya kalau kita melihat terkadang orang bisa memiliki ilmu tetapi ilmunya itu tak mendalam sehingga tidak melahirkan pemahaman. Dia sekedar punya knowledge, punya pengetahuan ini dan itu, tapi tidak betul-betul tertanam dalam dirinya sehingga melahirkan perubahan pada sikap dan perilaku. Satu hal yang paling menarik ditemukan di dalam banyak sekali tempat di dalam Al-Quran, Allah menafikan pemahaman dari golongan kafir dan munafik. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Di surah Al-A'raf ayat 79. Mereka punya hati tapi mereka tidak paham dan tak gunakan hati itu untuk memahami. Nah, begitu juga dalam surah Al-Anfal ketika Allah membuat perbandingan antara mukmin dan kafir, kalau ada 20 orang mukmin yang sabar bisa mengalahkan 200 kafir. Kalau ada 100 mukmin bisa mengalahkan 1000 orang kafir. Kenapa? Bi'annahum qaumun la yafqahun. Karena orang kafir disifat di sini tidak paham. Nah, jadi pengertian di sini ketidakpahaman orang kafir, mereka merasa yang menjadi acuan dan pegangan sekedar angka-angka dan jumlah logistik yang ada. Mereka tak paham bahwasanya ada peran Allah di balik setiap kemenangan. Begitu juga ketika ayat berbicara tentang golongan kaum munafik di surah At-Taubah ayat 81 dikatakan farihal mukhallafun bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har kul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahu. Orang-orang yang enggan untuk berperang, mereka senang meninggalkan Rasulullah. Mereka tak suka untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Nah, ini mereka tak sadar
mereka ingin lari dari api dunia padahal menanti mereka api neraka jahanam yang jauh lebih panas. Sekiranya mereka paham, mereka nggak akan tinggalkan Rasulullah berjihad tanpa mereka support. Jadi kata-kata laukanu yafqahun menunjukkan mereka tak paham. Ya. Nah, bahkan di surah Al-Munafiqun kita temukan di 2 ayat Allah menyipati orang munafik dengan kata-kata la yafqahun. Zalika biannahum amanu summa kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka beriman kemudian kafir, kemudian tercaplah di atas hati mereka kekufuran sehingga mereka tak paham mempermainkan agama itu apa konsekuensinya. Humul ladina yaquluna la tanfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Mereka berkata orang munafik, gak usah kita berikan belanja kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar. Padahal kalau mereka paham, yang memberikan rezeki sebenarnya siapa? Allah. Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqin la yafqahun. Milik Allah perbendaharaan langit dan bumi, tapi orang munafik sering sekali tak paham. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat ini gambaran bagaimana orang-orang munafik yang menyangka segala konspirasi, tipu daya, kebohongan yang mereka buat seakan-akan itu tidak ada yang mengetahui, bahkan Allah tak mampu mendeteksinya dalam pandangan mereka. Itu tanda mereka itu tak paham. Sekiranya mereka paham, mereka tak akan berbuat dengan menunjukkan kemunafikan sebagaimana yang terlihat jelas pada sikap dan perilaku mereka. Jadi dengan kata lain, pemahaman atau fikih di sini adalah potret gambaran bagaimana seseorang itu dengan ilmu yang dimilikinya, ilmu itu disertai dengan keimanan yang membuat seorang itu senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap apapun yang dipikirkannya. Seketika kita merasa ilmu kita ini yang dominan, kita tak peduli dengan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi salah satu pertanda ketidakpahaman orang-orang kafir dan orang-orang munafik sebagaimana yang tadi disinggung dan dibahas.